Langkahkan kaki di Anibras, maka itu adalah pemilik Anibras. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya adalah pemilik pondok pesantren Anibras. Jangan merasa ini pondok pesantren orang lain, karena buktinya kalau pesantren orang lain, bapak ibu tidak akan membiarkan anaknya tidur di tempat orang lain. Betul tidak? Pasti. Kenapa bapak ibu nyaman membiarkan anak tidur di sini? Karena ada rasa memiliki pondok pesantren ini. Maka dari itu kita semua di sini berkeluarga, kita di sini merajut rasa persaudaraan di antara kita semuanya. Maka kalau ketemu dimanapun sesama Anibras, ini ada Dewan Pembina kami ini dari Baghdad, marganya Al-Mahdawi. Kemudian ada juga Dewan Pembina yang dari Palestina. Mereka mengatakan untuk yang sekolah pesantren di Anibras, keluarga di Anibras, mereka menyebutnya dengan istilah Ahlu An-Nabarisah. Ya, disebutnya itu Nabarisah, orang-orang yang memiliki Anibras. Mudah-mudahan kita semuanya dengan melangkahkan kaki ke sini dicatatkan sebagai orang yang ikut berdakwah melanggengkan Al-Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu yang saya cintai, anak-anakku semuanya, ya, yang putri dan yang putra yang bapak cintai, pada kesempatan kali ini hanya ingin sharing saja tentang kita menjelajahi Al-Quran Al-Karim. Karena hidup ini jangan terlalu jauh dari Al-Quran. Hidup ini jangan terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kesempatan kultum setelah sholat asar, saya mengatakan ke anak-anak putra, anakku, libatkan Allah dalam setiap langkahmu. Jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan merasa diri kita lebih hebat. Libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Mau jadi apapun, libatkan Allah. Mau dagang, libatkan Allah. Mau jadi pejabat, libatkan Allah. Mau tamu, libatkan Allah. Maka kita akan menjadi orang hebat. Kenapa? Karena atas izin Allah, atas bimbingan Allah. Kadang kita merasa hebat, lalu Allah kita simpan di sebuah bukit dan kita berlari di bukit yang berbeda. Permasalahannya kalau sudah seperti itu, ketika kita terpuruk, kita bingung mau minta tolong sama siapa. Maka kalau kita ada sebuah kitab yang namanya Madarijus Salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sejauh mana dalam hati kita ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in isti'anah. Bagaimana hati kita ini benar-benar mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Maka dalam konsep pendidikan di Anibras, ini saya menyitir pernyataan dari Aristoteles. Dia mengatakan seperti ini, pendidikan tanpa menyentuh hati bukanlah sebuah proses pendidikan. Maka moto pondok pesantren ini, nyantri dari hati menjadi santri sejati. Nyantri dari hati, kita buka hatinya dulu anak-anak di sini. Kita sentuh hatinya dulu anak-anak di sini. Kemarin kita cerita di awal-awal tentang syahadat yang merubah personal. Syahadat yang merubah kepribadian. Syahadat yang kita ungkapkan itu, syahadat yang kita bacakan setiap hari minimal 17 kali. Kali 2. Tidak tiap sholat baca syahadat. Sejauh mana pengaruh syahadat merubah diri kita, merubah lingkungan kita, merubah keluarga kita. Ini jangan-jangan kita baca syahadat tapi tidak ada pengaruh di dalam hati. Terlalu enteng kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Dengar azan diam saja, dengar iqamah diam saja, dengar yang baca Al-Quran diam saja. Ini berarti syahadat kita jangankan merubah sebuah negara, jangankan melibatkan negara, jangankan membangun sebuah negara, jangankan untuk orang lain, bahkan syahadat kita tidak mampu merubah diri kita. Maka kemarin kita bahas, anak-anakku, contohlah syahadat Umar bin Khattab. Sekali syahadat, dakwah Rasul berubah.
Sekali syahadat, asalnya Rasul dakwah sembunyi-sembunyi, langsung ke Ka'bah, langsung melawan semua orang, bahkan Abu Lahab dan Abu Jahal tidak berani melarang untuk ke Ka'bah karena syahadatnya Umar bin Khattab. Itu yang kita usahakan. Maka dalam proses pendidikannya di sini di Anibras kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Konsep pendidikan yang ditawarkan Al-Quran itu banyak. Jangan jauh-jauh. Maka di sini saya ingin membacakan ayat yang tadi saya baca. Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ada 4 poin. 1. Wa'mur ahlaka bis-shalah. 2. Wastabir 'alaiha. 3. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Dan 4. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Kita bahas satu persatu. Wa'mur ahlaka bis-shalat. Wa'mur fil 'amal. Yaqtadi 'ala al-wujub. Fil 'amal itu berarti wajib. Ahlaka maf'ul bih mansub wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'ala akhirih li'annahu mufrad wa huwa mudhaf. Ka mudhafun ilaih, dhamir mudhafun ilaih. Wa'mur ahlaka bis-shalat. Ya. Bapak, ibu sebagai orang tuanya diperintahkan oleh Al-Quran dalam mendidik anak, yang pertama kali harus dididik adalah wa'mur ahlaka bis-shalat. Perintah anakmu untuk sholat. Pendidikan pertama dalam Al-Quran adalah tentang sholat. Dalam Al-Quran ini Allah tidak mewajibkan kita menjadikan anak kita orang kaya, menjadikan anak kita sebagai pejabat, menjadikan anak kita menjadi pengusaha, menjadikan anak kita menjadi pilot, menjadi pramugari. Cuma satu Allah tekankan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Didik anakmu untuk sholat.